Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Dosamu Menyiksa Dirimu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan baik-baik sekalian, bahwa dosa-dosa itu jangan mengira bahwa hukumannya nanti di akhirat. Di dunia hukuman itu sudah terjadi. Ini tolong sampaikan pesan kepada Bapak Bupati untuk memimpin rakyat Pemalang supaya cepat maju. Ada dua standar. Pertama namanya punishment, hukuman. Yang kedua adalah dengan reward, penghargaan, supaya yang jahat tidak berani karena takut hukuman, yang berprestasi terdorong karena akan mendapat penghargaan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pun turun ke dunia dua fungsi, basyiran wa nadhira. Nah, dua-duanya kalau di dunia orang berbuat jahat dihukum, tapi orang berbuat baik tidak dihukum. Artinya kalau berbuat baik dihukum dengan penjara, kalau yang berprestasi dihukum dengan penghargaan. Imbalannya begitu. Kalau jahat imbalannya penjara, kalau berprestasi berbuat baik imbalannya adalah penghargaan. Apakah mobil, apakah motor, apakah rumah gratis, apa naik haji. Nah, ini dua-duanya ada. Allah menggunakan cara seperti ini, basyiran wa nadhira. Yang berbuat baik dijanjikan dapat pahala di akhirat. Orang yang jahat diancam akan masuk neraka. Sorga dan neraka nanti, tetapi sorga dan neraka itu replikanya, miniatur dari sorga dan neraka sudah bisa dibuktikan sekarang juga. Pengen tahu buktinya? Ibu-ibu hari ini menyantuni anak yatim, memperbaiki rumah orang jompo. Di malam hari kenapa kok tidurnya nyenyak banget, hatinya damai, nyut-nyutan di kepala hilang, gatal-gatal badan hilang, merasa nyaman. Kok makannya jadi lahap, tidurnya lelap, badannya sehat. Tetapi ketika kita berbuat jahat, membunuh orang hari ini, nanti malam susah tidur, dikejar-kejar oleh ketakutan. Jangan dikira bahwa ketakutan itu bukan virus. Takut adalah virus. Ya, semua virus masuk karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Apakah kejahatan pikiran, kejahatan badan, kejahatan hati, itu semuanya ada rekaman-rekamannya. Tidak bisa dibohongi. Maka Pak Asda, mana komputernya ya, nanti saya buka Redditnya, memorinya, saya bisa menelusuri tadi malam Anda berselancar kemana, oke? Dan berapa lama. Kalau buka YouTube, berapa YouTube yang dibuka, semuanya terekam semuanya. Nah, ketika itulah saya akan mengatakan, Pak Asda, ini komputer Anda ini terkena virus. Jadi harus di reinstall lagi, karena dipakai buat berselancar ke tempat-tempat yang nggak bener. Nah, pikiran manusia juga itu sama, namanya software. Kalau dia berselancar kemana-mana yang nggak bener, itu kemasukan virus. Nah, kalau sudah begitu ya harus di reinstall, namanya reprogramming. Datang ke cadang pinggan, nanti saya bikin reprogrammingnya lagi. Ya, membuangi virus-virus itu. Kalau tidak, ngeheng nantinya.
bufferingnya nggak selesai datanya hilang semua. Nah itulah bahwa kejahatan-kejahatan yang kita lakukan secara kejahatan fisik, kejahatan hati, kejahatan pikiran, kejahatan mata, kejahatan telinga, itu semuanya ada rekamannya dan virusnya itu sudah masuk selagi kita masih di dunia. Percaya nggak? Umpamanya gimana? Ibu-ibu kalau suaminya berselingkuh marah nggak, Bu? Kalau anaknya terkena narkoba kecewa nggak? Kecewa. Kalau panen nggak jadi kena kelowor, sedih nggak? Itu semuanya kemarahan kita, kesedihan kita, kekesalan kita itu masuk dalam tubuh kita melalui gelombang elektromagnetik, ya, yang menjadi pengantar radiasi itu namanya foton namanya, yaitu partikel elementer, ya, yang mengantarkan radiasi masuk dalam diri kita, sehingga karena kita dalam keadaan marah terus tiap hari sering marah, maka itu adrenalin, hormon adrenalin dalam tubuh kita menjadi meningkat. Karena adrenalin meningkat maka berakibat tensi darah kita naik. Kalau tensi darahnya naik maka kita menjadi stroke, mati separuh, ngeheng, bodol, rusak komputernya. Itulah makanya setiap emosi, setiap kejahatan itu nggak usah nunggu di akhirat, di dunia ini sudah kita rasakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sampai penyakit kanker pun sebabnya kita kena kanker itu karena sel tubuh kita yang seharusnya diganti dengan sel baru, karena organ tubuh kita secara fisiologi terganggu, maka sel rusak itu terjebak di dalam, tidak bisa dibuang, maka menjadi kanker, menjadi membusuk di dalam dan berkembang. Itu semuanya bahwa penyakit-penyakit penderitaan kita sebelum masuk di alam akhirat, hukuman Allah sudah kita rasakan. Ibu-ibu sekalian, ada enggak orang yang mati secara damai? Kadang-kadang mau mati bilang kepada anak cucunya, anak, ibu mungkin tidak lama lagi, itu yang menjemput sudah datang. Ada nggak begitu? Ada. Melihat malaikat Israel datang, tolong baik-baik ya, jangan bertengkar, kan gitu. Itu artinya malaikat yang menjemput itu datangnya dengan baik-baik. Assalamualaikum Bu Haji, sudah siap belum saya jemput? Mang malaikat, kok kenapa baru datang? Kamu saya tunggu sudah lama. Iya, itulah dijemput dengan baik-baik. Nah, yang stroke dulu, yang gempor dulu sampai bertahun-tahun dicebokin anak cucunya, itu artinya orang yang tidak mau pulang, pulangnya dipaksa, digebukin dulu. Paham nggak? Nih, ada dua orang anak, yang satu namanya Joni, yang satu namanya Jono. Main pincian, tahu pincian? Gundu, main pincian gundu. Kata ibunya, nak, Joni pulang udah maghrib. Si Joni cerdas, iya mah pulang. Dikantongin pinciannya, gundunya, dia pulang, dijemput ibunya, dimandiin, disabun, disampo, dikasih sarung yang baru, kasih turutannya, ini uang jajannya, ini topongnya buat ngaji di pesantren Maslahul Mubtadiin. Si Jono tidak mau pulang. Kata ibunya, Jono pulang, nggak mau. Pulang nggak? Enggak. Ibu pulang ke rumah ngambil apa kira-kira? Ngambil sapu, ngambil cengkalawang. Dulu mah namanya cengkalawang ya, yang kayu panjang itu. Datang, apa ini? Cengkalawang.
apa? Dipukulkan ke kepalanya, digebugin, ditarik, diseret, dimandikinya, masuk kamar mandi, didorong pakai kakinya, digosok punggungnya pakai kaki, ya kan? Babak belur nggak? Pertanyaan saya, Joni pulang nggak? Jono akhirnya pulang nggak? Apa bedanya Joni pulangnya sukarela, dijemput baik-baik, yang tidak mau pulang dipaksa babak belur? Pertanyaan saya, pulang sukarela apa dipaksa? Lebih baik kita pulang sukarela dong. Nah, untuk menunjukkan kita sukarela, yang minimal kita persiapkan diri baik-baik. Tolong kalau punya salah sama suami, minta maaf. Utang sama warung ya dilunasi, kan gitu. Kemudian nanti mulai besok pengen siap-siap nggak Bu? Pengen siap-siap pulang nggak? Siap-siap aja. Besok beli kain putih Bu, 12 meter ya. Terus beli kapas. Terus minyak apa namanya? Minyak cendana ya, sebotol gitu. Siap-siap aja, taruh di lemari, ditumpukan baju. Setiap hari kalau mau ganti baju baru, ini kain putih jangan turun di atas terus. Jadi setiap mau ganti baju, tangan kita memegang kain putih. Akan timbul pertanyaan, wahai baju seragamku, kapan akan aku pakai? Insya Allah jadi benar tuh, insya Allah jadi benar. Itu barangkali mau silakan dicoba pas dah. Jangan ngurusin kerjaan aja, besok belikan putih, kapas putih, pak itu sama minyak cendana. Minimal kalau orang itu sadar akan mati, saya kira akan bisa mencegah dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Jadi artinya bahwa segala macam penyakit yang kita alami dunia ini akibat karena dosa-dosa yang kita lakukan. Orang yang baik matinya akan baik, dijemput dengan baik. Tapi orang yang banyak dosa disiksa dulu. Kadang-kadang saya pernah menunggu orang nazar, jangan disebut namanya ya. Saya nunggu di rumah sakit Bu 12 hari gak mati-mati. Saya panggil santri saya, suruh baca Yasin, enggak mati-mati. Sampai saya minta bantuan ke santrinya Ayib Muh, Kang Ayib Muh di Jaga Satru. Kang Ayib tolong kirim santri semuanya ke sini, ini kesian 12 hari enggak mati-mati. Yang datang cuma 10 orang gitu. Tapi alhamdulillah setelah beberapa jam baru meninggal dunia. Ini orang mengatakannya karena pasang susuk ya. Dosa-dosa yang kita lakukan itu dikasih sakit dulu supaya dibersihkan oleh Allah. Itu. Makanya berhati-hati bahwa semua penyakit yang kita hadapi itu persoalannya datang dari pikiran kita, dari hati kita yang tidak benar. Awalnya kita berpikir dulu ya. Setelah berpikir lalu diproses menjadi perkataan, betul nggak? Dari perkataan diproses menjadi perbuatan. Setelah dilakukan terus berulang-ulang menjadi kebiasaan. Ini. Begini aja deh, ibu-ibu nggak usah ngaji lama-lama deh. Sama saya cukup 1 kali pertemuan sudah saya jamin bener deh. 1, setiap Allah menyuruh sesuatu itu pasti di dalamnya ada manfaat untuk diri kita sendiri. Dan setiap Allah melarang sesuatu pasti ada bahaya yang akan menimpa diri kita sendiri. Allah hakikatnya tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Itu. Jadi artinya begini. Allah nyuruh sedekah, Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh segala macam. Bukan berarti Allah butuh sama duit kita. Allah butuh sama sholat kita, tidak. Ya ayuhanas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semuanya fuqara. Kamu semuanya butuh semua kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah hanya memberikan kasih sayangnya maka menyuruh kita. Allah hanya ingin memberikan kasih sayangnya maka melarang kita. Itu
kita melakukan. Ibu-ibu anak-anaknya sekolah nggak Bu? Dikasih baju seragam nggak? SPP-nya dibayar nggak? Jajannya dikasih nggak? Yang pinter siapa nantinya? Bayangkan. Orang tua saya yakin pasti ketika membiayai anaknya tidak pernah berharap minta imbalan dari anaknya. Bayangkan, ibu saja yang bukan mencipta anak, apalagi Allah sebagai sang pencipta. Ibu dan bapak tidak sengaja bikin anak tuh, nggak niat enggak. Sok ngajong, siapa yang niat bikin anak? Nggak bakal ada. Anak keluar itu hanya akibat dari kepengen senang-senang sendiri. Konsekuensinya metulare. Tahu metulare? Keluar anaknya. Hanya numpang lewat saja. Dengan kasih sayang ibu semuanya diberikan untuk anak. Apalagi Allah. Jadi jangan salah paham bahwa Allah itu melarang itu bukan karena takut. Allah menyuruh bukan karena butuh, karena kasih sayangnya Allah. Makanya setiap apa saja kita melakukan yang baik, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita kurang paham. Mungkin ada kesalahan. Kenapa sih bacaan Bismillah tidak memasyarakat? Ya, kita lupa baca Bismillah. Kenapa? Karena Bismillahnya diterjemahkan secara salah. Nih, semua alam semesta, langit bumi dan seisinya sengaja dibuat Allah untuk kita. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua itu diciptakan adalah buat kamu semuanya. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita ini adalah sebagai tamu Allah, sebagai pegawai Allah, sebagai hamba Allah, disuruh menikmati apa yang ada. Tetapi sebagai tamu di rumah, sekalipun tuan rumah sudah mempersilahkan, sudah ada kopi, ya kalau mau minum bilang punten ditampil. Betul begitu enggak? Atau langsung minum aja? Saya tadi numpang di kamar mandi, permisi nggak mau pakai Abdul Aziz? Punten badai numpang teng kamar mandi. Begitu enggak? Karena ini bukan rumah saya, ini semuanya rumah pakai Abdul Aziz. Saya sebagai tamu, tempat duduknya, minumnya memang buat saya, tapi tetap kita harus sopan santun meminta izin kepada tuan rumah. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu sama saja maknanya meminta restu dan izin dari